kelompok 4 akan menyelesaikan tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen Bapak Syahrial, SPD MPE dengan materi perkembangan bahasa. Thank you. Saya Fani Kharija dengan NIM 425311008. Saya Ida Tengah dengan NIM 42533311002. Saya Nurwan Larahab dengan NIM 42531311040. Dan saya Filis Boro dengan NIM 42524311048. Bahasa merupakan sarana yang paling utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbahasa, kita jadi bisa membaca, mendengar, dan menyampaikan ide atau perasaan kita terhadap lawan bicara kita. Nah, di dalam sekolah dasar atau SD, siswa sangat perlu memahami bahasanya karena mereka jadi lebih memahami untuk pelajaran yang mereka pelajari. Pada tahap sekolah dasar, anak-anak mulai memahami dan menguasai bahasa dengan benar, mulai dari membuat kalimat dengan benar, membaca teks dan bacaan, serta berkomunikasi dengan santun dan jelas. Hal ini membuat mereka berpikir secara kritis dan meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan bahasa anak, mulai dari mengajak mereka berdiskusi, berbicara, serta membaca buku bersama, serta menulis. Hal ini dilakukan untuk memproses proses pengembangan bahasa mereka. Dengan penguasaan bahasa yang baik, anak menjadi lebih baik dalam memahami pelajaran, berinteraksi dengan teman, serta mengutarakan ide dan pikiran dan perasaan secara tepat. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting yang perlu diperkenalkan sejak dini. Pemaknaan bahasa sejak awal itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk memahami perkembangan bahasa ada 4 teori utama. Yang pertama itu teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan interaksionisme, di mana 4 teori ini menjelaskan perkembangan bahasa dari segi sudut pandang yang berbeda. Nah, perkembangan bahasa juga meliputi berbagai aspek, mulai ada aspek bahasa, sosial, agama, emosional, dan kemandirian, di mana bahasa menjadi aspek yang sangat penting karena membantu anak untuk menyampaikan gagasan dan kebutuhan sosialnya. Perkembangan manusia juga berlangsung secara terus-menerus, sistematis, dan akumulatif sepanjang hidupnya. Perkembangan bahasa berjalan secara bertahap, di mana dimulai dari suara yang sederhana, di mana anak mulai bercoletan satu atau dua kata menjadi kalimat yang lebih kompleks. Bahasa sendiri merupakan sistem komunikasi yang tersusun dari bunyi dan kalimat yang terstruktur. Anak usia dini sudah memiliki potensi yang besar yang harus dikembangkan dengan stimulasi yang tepat. Pada usia 3-7 tahun, perkembangan bahasa anak menjadi berkembang pesat, sehingga orang tua dan guru perlu memberikan perhatian yang khusus. Pemantauan dan stimulasi yang baik akan membantu anak mencapai perkembangan bahasa yang optimal dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam perkembangan bahasa, tentu ada yang namanya faktor atau dampak yang mengaruhi perkembangan bahasa. Yang mana pertama itu faktor dari orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anaknya. Contohnya, anak yang mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua akan lebih cepat berkembang dalam perkembangan bahasa dibandingkan anak yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan peran dari orang tua. Yang kedua itu faktor dari dirinya sendiri, seperti kondisi anak atau kekurangan fisik dari anak. Ini akan mempengaruhi seberapa cepat perkembangan bahasa yang dimiliki anak. Yang ketiga itu faktor dari luar, seperti faktor lingkungan sekolah dan cara berinteraksi dengan guru. Perhatian dan keterlibatan orang tua dan guru serta orang-orang sekitar akan berdampak negatif terhadap perkembangan bahasa anak. Sedangkan yang tidak dapat mendapatkan perhatian dari orang tua, guru atau orang-orang sekitar akan berdampak negatif dalam perkembangan bahasa anak. Solusi yang kami dapat dari permasalahan ini, yang pertama untuk anak yang kekurangan seperti sindrom atau kekurangan perkembangan bahasa.
cara kerjanya dengan melakukan metode pembelajaran seperti memberi gambar atau permainan berbahasa. Guru harus melakukan aktivitas supaya anak mampu dalam melakukan perkembangan bahasanya. Kedua, untuk anak yang kesulitan membaca karena faktor orang tua. Guru harus berpartisipasi kepada orang tua, mengajak orang tua berkomunikasi dengan baik dengan alat penghubung. Orang tua wajib mampu mengajarkan anak membaca di rumah dengan waktu 10-15 menit. Yang ketiga, untuk sekolah dan guru. Guru harus banyak belajar untuk mengajari siswa yang dengan kebutuhan yang beragam. Guru harus mampu mengetahui sifat-sifat siswa supaya bisa belajar untuk perkembangan bahasa dan perkembangan selanjutnya.